Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alan di channel siaran cerita mistis. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Bersuami Siluman Ular. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Humi Aslaja. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya, mari kita dengarkan. Hakang, jangan tinggalkan Karmila, Kang. Hakang, bangun, Hakang, jerit seorang wanita muda di tengah malam buta. Tiba-tiba suara tangis bayi pun terdengar memilukan. Karmila, seorang wanita cantik bunga desa yang menikah dengan Arman, pemuda miskin. Mereka hidup di sebuah gubuk di tengah sawah bersama seorang anak yang masih bayi berumur 2 bulan. Malam itu, Arman meninggal dunia setelah sakit selama 3 hari karena tidak punya uang untuk berobat. Arman yang mengalami demam tinggi itu pun akhirnya meninggal dunia malam itu. Karmila memeluk tubuh suaminya yang perlahan menjadi dingin dan kaku. Jerit tangisnya tidak seorang pun yang mendengar, hanya suara serangga malam yang terdengar bersautan. Bahkan bayinya yang menangis sesaat tidak ia pedulikan. Karmila larut dalam kesedihan yang mendalam. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana menjalani kehidupan selanjutnya. Tangisnya meraung putus asa. Kang, tega sekali akan meninggalkan kita. Apa yang harus Mila lakukan, Kang? Isak Karmila sambil memeluk jasad sang suami. Sesaat ia tersadar dan menggendong bayinya lalu diberinya susu. Sambil berlinang air mata, Karmila menimang bayinya di sebelah jasad suaminya. Karmila bahkan tidak sekejap pun sampai pagi datang. Setelah suasana remang tanah, Karmila segera membuka pintu. Kang, titip anak kita ya, aku akan pergi minta tolong warga, ucapnya di depan pintu. Serasa tidak sadar jika suaminya itu telah meninggal dunia. Bergegas ia melangkah dengan langkah teresok dan gemetar. Sejak suaminya sakit tidak ada yang mencarikan makanan. Hanya sisa singkong yang ia rebus buat ganjal perut. Karmila yang kini terlihat kacau, baju kusut, rambut tawut-tawutan. Mungkin jika ada yang berpapasan dengan dirinya akan lari tunggang langgang karena mengira kuntilanak. Karmila sama sekali tidak peduli dengan penampilannya. Meskipun kini tubuhnya sedikit bau karena tidak pernah mandi pakai sabun. Rumah pertama yang berjarak 50 meter dari gubuknya, namun terhalang sawah dan kebun pisang. Dan juga posisi gubuk Karmila yang ada di bawah sisi sungai. Pintu rumah diketuk oleh tangan kurus dan gemetar berkali-kali namun tidak ada sahutan. Bibi, paman, memanggil, namun tidak ada sahutan. Karmila mencoba untuk kembali mengetuk lebih keras lagi. Namun tenaganya serasa sudah tidak tersisa. Kedua kakinya gemetar dan perut terasa melilit karena lapar. Tiba-tiba kepala pusing berkunang-kunang dan ambruk seketika. Menimbulkan suara gaduh membuat suami pemilik rumah terkejut dan segera berjalan untuk memeriksa ada apa di teras rumahnya. Kriat. Pintu dibuka dan tampak seseorang tergeletak di teras depan pintu rumahnya. Ya Allah, Mak, sini cepat, Mak, teriaknya panik. Istrinya yang mendengar suara suaminya itu seketika mendatanginya. Ada apa sih, Kang? Tanya istrinya. Itu lihat, siapa yang tergeletak di teras? Suruh suaminya sembari menunjuk pada Karmila. Ya Allah, itu seperti Karmila. Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa pingsan di sini? Cerocosnya. Suaminya ikut kaget namun tidak tahu harus bagaimana. Kang, cepat ambil minyak kayu putih di kamar, seru istrinya. Suaminya panik.
Segera berlari ke kamar mengobrak-abrik isi kamar, padahal minyak kayu putih tergeletak di atas meja. Setelah menemukan barang yang dimaksud, segera ia kembali memberikan pada istrinya. Sang istri segera menggosok minyak kayu putih ke hidung Carmilla. Tak lama kemudian Carmilla pun tersadar. "Jang, cepat ambil air hangat," seru wanita itu pada anaknya yang ikut nongol di pintu. Si Ujang pun mengambil air hangat di dapur. Tak lama sudah balik dengan segelas air hangat. "Hayo Neng, minum dulu, tenangin diri dulu, baru cerita ada apa," ucap si bibi lembut. Carmilla nurut meminum beberapa teguk, membuat hangat perutnya. "Sekarang cerita ada apa? Kenapa pagi-pagi sudah ngelayap?" tanya si bibi, menatap kasihan wajah Carmilla. Air mata Carmilla mengalir di pipi. "Paman, Kang Arman," ucapnya dengan bibir bergetar. "Arman kenapa, Neng?" Bibi begitu penasaran. "Kang Arman meninggal dunia, Bi," isak Carmilla begitu pilu saat menyampaikan berita duka itu. "Innalillahi wa innalillahi roji'un," ucap mereka hampir bareng. "Yang betul kalau ngomong, Neng?" tanya si bibi seakan tidak percaya. "Betul, Bi. Tadi malam dan sekarang sudah kaku," ucap Carmilla pilu. "Ya Allah, terus bayimu kenapa ditinggal?" Carmilla tersadar jika bayinya sendirian di rumah. "Astagfirullah, Bi. Saya harus segera pulang. Kasihan bayi saya, Bi," seru Carmilla. "Ya sudah, ayo Bibi antar, Neng," ucap si bibi sembari membantu Carmilla untuk bangkit. Suaminya juga terlihat sibuk memberitahu para tetangga. Ujang berlari ke tempat Kiai untuk segera mengumumkan kepergian Arman. Akhirnya, warga berdatangan ke kubu Carmilla, bergotong royong untuk menyiapkan segala sesuatu. Memulasara jasad Arman hingga menguburkan. Carmilla tidak sanggup untuk mengantarkan kepergian suaminya ke tempat beristirahat terakhirnya, karena tubuhnya terasa begitu lemas. Pingsan dan pingsan sampai bayinya digendong oleh seorang wanita yang sangat merasa kasihan. Carmilla tersadar, duduk bersandar dengan tatapan kosong. "Carmilla, sudah, suamimu sudah pergi, ikhlaskan ya, jangan dibebani," ucap seorang ibu dengan lembut. Carmilla tidak mengangguk, tidak juga menggeleng. Dia mematung. Warga bergotong royong untuk menyiapkan makanan seadanya dari sumbangan warga untuk acara tahlilan. Carmilla di dalam kamar sempit sembari menyusui bayinya. Warga yang antusias membantu Carmilla semampunya. Selanjutnya, Carmilla harus menjalani kehidupan yang entah seperti apa. Untuk kerja itu tidak mungkin ia lakukan karena ada bayi kecil yang harus ia bawa. Mau ia tinggal tidak punya keluarga. Dulu sebelum menikah ia punya seorang ibu, namun kemudian meninggal saat Carmilla mengatakan akan menikah dengan Arman. Akhirnya, ada seorang juragan Batako yang menerima Carmilla kerja sambil bawa anak. Carmilla bisa kerja semampunya karena penghasilan dihitung per buah bata. Carmilla amat senang. Ia bawa bayinya dan ditidurkan di sampingnya. Jika terbangun atau ngompol, Carmilla dengan cepat menangani. Meskipun pendapatan Carmilla tidak seberapa, namun lumayan untuk membeli roti atau makanan. Meskipun Carmilla berpenampilan kucel, dekil, dan juga bau, namun tidak lantas mematikan hasrat lelaki padanya. Saat Carmilla selesai buang air di pancuran, tiba-tiba seorang lelaki yang adalah mandor di tempat Carmilla kerja menyergap Carmilla dan membekap mulut Carmilla. Namun Carmilla mencoba memberontak sekuat tenaga. Carmilla berusaha melepaskan diri dari cengkraman pria yang sudah dirasuki iblis tersebut. Seorang pekerja yang lain tiba-tiba mergoki mereka, dan sang mandor langsung mengarang cerita bahwa Carmilla lah yang merayunya duluan. "Dasar perempuan tidak tahu diri, baru saja suami mati sudah mau berbuat tidak senonoh," umpat salah satu pekerja tersebut, termakan hasutan si mandor. Ditambah lagi Carmilla yang tidak berusaha membela diri.
Cerita itu begitu cepat berhembus dan sang juragan memecat Carmila karena telah membuat aib. Hanya air mata yang mampu mewakili rasa kecewa dan rasa tidak berdaya. Carmila pulang dengan menggendong bayinya. Hidupnya seakan tidak bernyawa. Hanya bayinya yang membuat ia masih mampu untuk bertahan. Tiba-tiba, saat sedang berjalan sambil menangis, kaki Carmila terperosok ke dalam lubang dan ia pun jatuh terguling ke dalam jurang bersama bayinya. Carmila tidak sadarkan diri, sementara bayinya menangis di antara semak belukar. Lama bayi itu menangis pilu hingga suaranya terdengar serak. Carmila masih belum tersadar. Tiba-tiba, seekor ular besar merayap mendekati bayinya. Lidah ular itu menjulur-julur di wajah si bayi, lalu perlahan melilit tubuh si bayi. Bayi itu perlahan hentikan tangisnya. Kepala ular itu berada di kepala si bayi. Sesekali lidahnya terjulur. Bayi itu benar-benar terdiam. Carmila perlahan membuka matanya, menatap pergerakan dedaunan di atas sana. Saat ia tidak ingat dengan apa yang telah terjadi, tiba-tiba ingatannya kembali dan langsung teringat akan bayinya. Cepat Carmila bangkit dengan tubuh yang terasa remuk. Bayiku mana?" Pakiknya panik. Carmila mendelik saat melihat seekor ular besar tengah melilit tubuh bayinya. "Ya Allah, bayiku!" Carmila tertutup lemas melihat bayinya berada di dalam lilitan ular besar tersebut. "Tolong, jangan makan bayiku. Apapun akan aku lakukan. Tapi tolong, kembalikan bayiku." Pindah Carmila terasa telah menjadi gila karena ia tidak akan sanggup hidup tanpa bayinya. "Benarkah kau akan melakukan apa saja asal bayimu tidak aku makan?" Ucap sebuah suara yang menggema. Carmila tersentak dan celingukan. Ia berpikir jika dirinya telah gila. "Siapa kau?" tanya Carmila menatap nanar sekeliling. "Ini aku, ular yang kau lihat," ucap suara itu. Seketika mata Carmila melotot menatap ular itu tidak berkedip. "Aku akan lepaskan anakmu dengan satu syarat," ucap suara itu. Carmila menatap lurus ular itu yang tidak bergerak. Hanya sesekali lidahnya yang bercabang itu menjulur ke wajah anaknya. "Kumohon, siapapun kamu, tolong lepaskan bayiku," pintanya dengan sangat. "Baik, tapi kau harus berjanji dulu," ucap suara itu. "Apa? Aku harus apa?" tanya Carmila tak sabar. "Kau harus mau menikah denganku," ucap suara itu yang membuat Carmila tergagap. "Menikah dengan ular?" sendat Carmila. "Iya, denganku. Setelah menikah, kau tidak akan pernah lagi merasakan hidup susah. Kau dan anakmu akan hidup serba berkecukupan," ujar suara itu. Carmila terdiam. Mungkinkah ular itu adalah ular siluman? Carmila pernah mendengar dongeng tentang siluman ular. Namun selama ini Carmila menganggap jika semua itu tidak benar dan hanya mitos saja. "Bagaimana Carmila? Mengapa kau banyak berpikir? Lihatlah, jika ku buka mulutku, maka bayimu akan tertelan dan masuk ke dalam perutku," ucap suara itu yang mengandung sebuah ancaman. Carmila terkesiap. Tiba-tiba ular itu membuka mulutnya yang begitu besar hingga terlihat kerongkongannya. Carmila merasa sangat ngeri. Baiklah, jangan telan anakku, kumohon," seru Carmila cepat. "Baiklah, malam ini kau bersiaplah karena aku akan datang ke tempatmu. Pastikan jika tidak ada seorang pun di rumahmu yang akan melihatku." Carmila mengangguk. Perlahan ular itu melepaskan lilitannya dari tubuh si bayi dan merayap pergi masuk ke dalam semak belukar. Tinggal bayi Carmila yang menggerakkan tangan serta kakinya. Carmila segera menggendong bayinya lalu mencari jalan pulang menuju gubuknya. Hari semakin gelap. Carmila segera membereskan rumah, menyusui bayinya sampai kenyang dan menidurkan di tempat tidur. Sementara dirinya duduk di lantai kamarnya.
menunggu sesuatu yang akan datang dengan jantung berdebar kencang. Samar terdengar suara angin dan air pancuran. Serangga malam yang biasa mengadakan orkestra kini senyap entah kemana. Tiba-tiba tercium bau dupa. Jantung Carmilla semakin berdebar. Api dari lampu minyak tampak terseok-seok. Bulu kuduk meremang. Suasana menjadi sangat dingin. Tiba-tiba Carmilla mendengar suara mendesis. Semakin tak karuan perasaan Carmilla saat itu. Ia takut bayinya terbangun dan menangis. "Carmilla, aku datang," ucap sebuah suara tepat di belakangnya. Carmilla terkesiap, perlahan menoleh ke belakang. Seorang pria berwajah tampan mengeluarkan sinarnya, mengenakan pakaian indah dan mahkota. Carmilla terlihat bengong menatap wajah yang begitu tampan. "Apa kamu siap menjadi pengantinku, sayang?" ucap lelaki itu begitu lembut. Selembut tangannya yang tiba-tiba terulur dan membelai pundak Carmilla. "Baiklah," sendat Carmilla singkat. Apalagi alasan untuk ia menolak jika ingkar tidak mustahil. Nyawa bayinya akan terancam, bahkan nyawanya pun bisa melayang. Pria tampan berbau dupa itu mulai bergerak mencubut tubuh dekil dan kucel sedikit bau Carmilla. Namun itu tidak membuat si siluman ular mengurangi nafsunya. Seiring tarian irama surga, samar telinga Carmilla mendengar suara gamelan sayup-sayup. Carmilla tidak peduli, bahkan dirinya dibuat begitu bergairah, begitu dahsyat. Carmilla semakin terhanyut oleh tarian penuh gelora cinta itu, sampai tubuhnya terkulai karena tenaganya terkuras habis. Namun, lelaki tampan yang memiliki sensasi bercinta yang luar biasa itu tidak segera menyudahi permainannya. Bahkan, sampai Carmilla tidak sadarkan diri pun permainan cinta itu tetap dahsyat. Carmilla terbangun ketika sinar matahari menerobos masuk lewat celah dinding gubuknya yang sudah bolong. Segera ia mengusap wajahnya dan merasakan sekujur tubuhnya linu. Saat ia mencoba bangkit, tiba-tiba suara gemericik terdengar. Cepat ia bangkit dan melotot saat melihat tumpukan uang kertas berserakan menutupi tubuhnya yang bugil, serta tumpukan butiran emas di sekitarnya. Carmilla menatap tidak percaya semua itu. Gegas ia bangun dan mengenakan pakaian, membungkus semua uang juga dan emas dengan kain usang. Lalu, ia simpan di kolong ranjangnya dan menatap bayinya yang tertidur pulas. Ia perhatikan nafas bayinya ternyata masih ada. Carmilla menarik nafas lega. Segera ia meraih tubuh buah hatinya itu dan menciumnya penuh kerinduan. Meski merasa ragu, namun Carmilla melangkah menuju sebuah warung. Ia tambah bingung mau beli apa. Takut uang yang ia bawa berubah menjadi daun. Sekali lagi, ia periksa uang di tangannya. Melihat itu, ibu pemilik warung tersenyum. "Mau beli apa, Neng?" tanyanya ramah. Ada susu, Bi?" tanya Carmilla ragu. "Ada, Neng. Mau susu cair atau susu bubuk?" jawab si bibi pemilik warung cepat. "Untuk bayi saya, Bi, baiknya susu apa?" tanya Carmilla ragu. Si bibi tersenyum, mengambil sebuah kotak susu. "Ini saja, kasih sesuai dengan umur bayimu," kata si bibi menjelaskan. Tiba-tiba datang dua orang wanita menatap Carmilla sinis. "Oh, kamu Carmilla? Punya uang kamu sekarang ya. Jadi benar kalau kamu sekarang pandai merayu suami orang," ucap salah satu wanita itu ketus. Si bibi pemilik warung terdiam. "Ibu, tidak boleh begitu. Mungkin saja adik ini dapat rezeki," ucap ibu warung, merasa kasihan pada Carmilla dan bayinya. Ibu tidak tahu saja kalau dia ini perempuan gatel." Carmilla tidak tahan, segera berlalu pergi, membuat ibu pemilik warung merasa dongkol pada kedua wanita itu. "Tuh, lihat, pasti dia merasa tersinggung dan milih pergi. Dasar perempuan sundal," sinis wanita tadi. Ibu warung menarik nafas dalam. Mau dapat rezeki tidak jadi. Carmilla menangis terseduh, entah harus bagaimana dengan uang sebanyak itu.
Akhirnya setelah berpikir semalaman, Carmila putuskan untuk pergi ke kota. Pagi-pagi sekali Carmila berkemas. Ia kenakan baju yang paling baik menurutnya, meskipun terlihat usang dengan warna yang telah pudar. Namun baju itu yang paling layak ia gunakan, menggendong bayinya dengan kain usang, dan membawa sebuah buntelan kain butut, yang isinya adalah uang juga dan emas yang ia masukkan ke dalam botol supaya tidak berisik. Sesaat Carmila berasa begitu berat untuk meninggalkan kuburan Arman suaminya. Banyak cerita yang telah ia ungkapkan pada pusara sang suami, dan juga memohon maaf jika ia harus pergi demi kelangsungan hidup sang buah hati yang harus hidup lebih layak. Carmila melangkah menyusuri jalan. Tidak ada seorang pun yang berniat memberikan tumpangan atau sekedar bertanya. Sungguh Carmila merasakan hidup ini begitu kejam, sampai ketika kakinya tidak lagi sanggup untuk berjalan. Carmila hentikan langkahnya di bawah pohon rindang tepi jalan, menyusui bayinya dan menduduki bundalan kain butut yang adalah uang. Tidak akan ada yang melirik padanya untuk merampok misalnya. Tiba-tiba, sebuah mobil sayur berhenti tidak jauh darinya. Seorang pria tua melongok dari kaca mobil yang terbuka. "Neng, mau ke kota?" tanya pria tua itu. Carmila celingukan. "Saya, Pak?" tanya Carmila setelah menyadari tidak ada orang. "Iya, apa kamu mau ke kota?" tanya pria itu. Iya, Pak," jawab Carmila cepat sembari mengangguk. "Ya sudah, ayo atuh, ikut kalau Neng mau naik mobil omprengan," candanya. Carmila terlihat senang dan segera bangkit, menggendong bayinya dan meraih buntelan kain bututnya. Si Patua membuka pintu mobil sebelahnya. Ternyata di dalam ada anak kecil yang adalah anak bungsu si bapak. Carmila mengucapkan terima kasih. Patua tersenyum. Saat mobil sudah melaju, si Patua yang ramah dan baik hati itu banyak sekali bercerita. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.